Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Visual Basic for Application. Sebelum kita memulainya, untuk prakteknya kita akan mencoba membahas dulu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pemrograman Visual Basic for Application ini. Kita mulai dengan saya coba dulu tampilkan PowerPoint-nya, dan di sini kita akan mulai dengan bahwa kita bekerja nantinya di Microsoft Excel dengan bantuan Visual Basic Editor, akan mengetikkan apa yang akan kita inginkan agar Excel tersebut dapat melaksanakan yang kita perintahkan dan menuliskannya atau menghasilkan perhitungan maupun pesan ataupun hanya sekedar merubah teks, memasukkan teks, masukkan data atau format yang dari sel. Jadi seperti yang Anda lihat di dalam layar ini, bahwa kita bekerja di Microsoft Excel, berarti kita akan berhadapan dengan layar yang mirip dengan bentuk ini. Kalau kita coba lebih detailkan, jadi di sini Anda akan mendapatkan yang pertama adalah Project Explorer. Project Explorer berarti semua hal yang ada file Excel yang dibuka, workbook yang dibuka akan tampil di sini. Kemudian di bawah Project Explorer ada Property Window. Anda lihat di sini Property Window berarti masing-masing akan bentuknya adalah sifat-sifat ataupun hal-hal yang bisa kita ketahui, baik itu apakah itu di sheet 1, sheet 2, modul, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanan itulah layar kodenya yang biasanya kita ketikkan. Jadi VBA code-nya itu dimasukkan ke dalam ini. Kalau itu ada warna hijau, ada warna biru, dan warna hitam. Warna biru berarti adalah perintah-perintah yang berasal dari Visual Basic. Contoh di sini adalah sub statistik, berarti dia membuat prosedur statistik, and sub diakhirinya dengan sub. Kemudian yang hijau itu berarti komen, sedangkan yang hitam itu adalah perintah-perintah yang kita masukkan juga untuk mengubah. Contohnya di sini sheet statistik.select, berarti kita memilih sheet statistik di dalam Excel. Kemudian range A1, range dalam kurung tanda petik A1 dalam kurung itu titik select, berarti juga itu merupakan perintah untuk memilih A1 di sheet yang terpilih. Di sini sheetnya statistik. Jadi ini adalah jendela kode. Kalau perlu bantuan, Anda tinggal lihat di atasnya ada, Anda ketikkan apa yang ingin dicari. Nah, di dalam Visual Basic Editor, maka kita bisa, tadi sudah saya jelaskan bahwa project itu berarti koleksi dari makro atau kumpulan dari makro, worksheet, kemudian data entry, form, serta item-item yang lain yang bisa diubah-ubah dalam aplikasi yang akan Anda coba membuatnya nanti. Kemudian Project Explorer adalah jendela untuk melihat di dalam Visual Basic Editor, atau lebih dikenal dengan bahasa kerennya IDE, Integrated Development Environment, yang akan menampilkan secara berurutan apa saja yang proyek sedang dibuka, atau file apa yang dibuka, sheet mana yang ada, dan seterusnya. Nah, Project Explorer ini dockable, jadi bisa ditampilkan, bisa tidak, dengan mudah gitu. Kemudian objek adalah elemen dalam Microsoft Excel. Seperti elemen objek di sini, Anda bisa mengatakan bahwa Excel sendiri adalah objek, workbook itu objek, Excel, program Excel sendiri objek.
Kemudian begitu kita membuka satu file Excel, maka itu juga merupakan satu objek. Nah, di dalam file Excel biasanya kita juga punya yang namanya worksheet. Worksheet tersebut, setiap sheet itu adalah juga merupakan objek. Di dalam worksheet ada sel, nah sel itu juga bisa berupa objek, dan tadi sudah saya sebut workbook, bahkan Excel itu sendiri. Kalau kita lanjutkan bahwa dalam memakai Visual Basic Editor dan seperti tampak pada gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, maka ada properti merupakan atribut dari objek. Jadi kalau kita gambarkan misalnya atribut dari objek itu, kalau misalnya kita punya objeknya itu ada misalnya kita umpamakan kursi. Kursi, oke, kursi kebetulan dari kayu, maka propertinya kita bisa namakan bahwa oh kursinya warnanya coklat, kemudian punya kaki 4, kemudian dan seterusnya. Atau kita umpamakan dia misalnya motor, berarti dia punya properti bermacam-macam, punya berapa cc dia dan lain-lain. Nah, di dalam Excel maka contohnya kita bicara tentang sel saja. Sel itu bisa kita beri nama, yaitu contohnya namanya A1, bisa kita ganti dengan nama yang lain dengan cara merubah di range name. Kemudian kita tahu berapa ukurannya, tingginya, lebarnya, itu adalah properti dari sel, warnanya, lokasinya di layar, dan seterusnya. Sedangkan untuk melihat apa propertinya masing-masing, maka Anda pilih objeknya, maka akan muncul di properti window. Modul adalah koleksi dari makro VBA atau sub prosedur dan function, sub prosedur dan function. Dan code of window biasanya tempat kita mengetikkan apa yang akan kita rubah tadi. Kemudian kita lihat lagi kembali tadi sebagai contoh dalam Visual Basic Editor kita akan melihat bahwa ini beberapa hal yang penting di situ. Ini adalah Project Explorer-nya. Di Project Explorer di sini kita punya yang namanya modul, kebetulan sudah ditambahkan, jadi ini adalah sheet makro modul yang isinya adalah bermacam-macam, yang kita bisa, kalau kita klik di sheet modul maka dia akan muncul isinya. Di sini adalah sub prosedur, contohnya di saat cuma satu, kebetulan di sini sub prosedur untuk statistik yang apa namanya perintah-perintahnya bisa Anda lihat yang berwarna hitam ini, dan setiap awal prosedur selalu ada sub namanya, kurung buka kurung tutup, kemudian di bawahnya ada add sub. Nah, kemudian untuk sub prosedur tersebut, maka setiap sub prosedur akan melakukan tindakan-tindakan ke dalam workbook maupun ke dalam project yang lainnya, bisa juga ke Excel-nya, bisa ke sel, bisa ke worksheet. Misalnya contohnya memformat selnya atau menampilkan grafik atau chart. Sedangkan function prosedur itu menghasilkan nilai. Jadi kalau sub prosedur tadi melaksanakan perintah-perintah, kalau di function prosedur maka kita gunakan misalnya contohnya kalau yang prosedur yang sudah jadi, function yang sudah jadi adalah sum, average, itu yang sudah bawaan dari Excel, tapi kita sih juga bisa membuat sendiri fungsi-fungsi, contohnya mencari berapa jumlah rata-rata dengan cara sederhana maupun dengan cara yang lebih rumit lagi, ada rata-rata geometrik dan lain, kita bisa buat dengan function prosedur tadi. Kemudian ada properti prosedur, di mana kita bisa membuat properti itu diatur melalui
prosedur ini juga. Sintak itu biasanya adalah aturan-aturan yang kita tentukan bagaimana Anda harus memasukkan perintah saat VBA itu sehingga VBA dapat menginterpretasikan dengan benar. Kemudian komen adalah statement yang hanya sebagai penjelasan apa yang sedang Anda buat di situ. Tadi komen warnanya hijau, sintak warnanya hitam dan biru, itu kalau di dalam prosedurnya. Ini contohnya. Jadi kalau Anda lihat di dalam prosedur ini, maka dapat dilihat bahwa setiap sub prosedur maka dia akan dibatasi dengan garis. Ini prosedur 1, prosedur 2. Di sini prosedur 1 itu berisikan, kalau yang hijau ini tadi kembali, ini komen, caranya menambahkan, tulis apa saja di sini, tapi asal depannya adalah tanda petik 1, maka dia akan menjadi komen. Sedangkan kalau dia perintah yang dari sub prosedurnya, sub itu harus, kemudian namanya harus satu kata, yang kurung buka, kurung tutup. Bisa juga ditambahin public sub, berarti public dia bisa diberlaku di mana saja. Ada private sub, berarti hanya berlaku di prosedur modul ini saja. Kita lanjut dengan sub prosedur. Jadi sub prosedur bisa berbentuk public atau private, tergantung kita mau dia bisa dipakai oleh beberapa worksheet atau workbook, atau hanya dipakai di satu tempat saja. Jadi pilihannya public atau private. Sub namanya, ingat ya, namanya cuma satu kata. Kalaupun Anda memerlukan misalnya namanya bentuknya agak panjang, maka saya bisa menambahkan di sini contohnya, saya umumnya menggunakan namanya dua pakai huruf depannya itu pakai huruf besar, nama, kemudian ini nama orang misalnya di situ. Maka saya menuliskan gini untuk mempermudah pembacaan. Ya, ini adalah saya dianggap satu kata oleh VBA. Nah, kemudian argumen ini bisa juga bisa diberikan, bisa tidak, tergantung Anda ingin memasukkan data sebelumnya atau tidak. Kemudian di bawah sub ini tentu perintah-perintah yang akan dikerjakan. Jika Anda mau memutus setelah perintah itu di tengah, Anda bisa menambahkan exit sub. Kalau tidak, dia akan lanjut terus sampai end sub. Ingat bahwa komputer akan menerima perintah Anda, VBA juga demikian. Kalau Anda tidak menghentikannya, maka dia akan terus. Dan itulah yang biasanya kata orang hang atau komputernya tidak mau jawab dan lain-lain. Karena dia bingung harus kemana. Walaupun kita bisa menghentikannya dengan control break kalau di dalam nanti menjalankan. Sedangkan untuk function, maka dalam function juga sama, kita bisa public atau private, bisa berlaku untuk seluruhnya yang terbuka, workbook yang terbuka, atau hanya berlaku untuk satu modul itu saja. Jadi public, private, function, fname. Ingat, fname ini yang nanti kita gunakan di dalam worksheet sebagai pemanggilnya. Contoh kalau di Excel ada function sum, yang function bawaan, sum dalam kurung argumen, maka sum biasanya di sini range-nya, ya, atau angka, itu. Kemudian di dalamnya kita juga harus memberikan nih, fname sama dengan apa, supaya ini nanti akan kembali ke dalam Excel, di Excel-nya, di cell-nya, isinya. Itulah gunanya dari function tadi. Oke, jadi fname akan menghasilkan nilai tadi ke apa isinya nilai. Jadi kalau di sini value, berarti isi dari value ini. Kalau kita mau menghentikan di satu tempat, kalau sudah terpenuhi kondisi exit function juga bisa, atau tunggu sampai end function. Jadi optional, karena bisa keluar di sini atau bisa keluar sini. Selanjutnya adalah argumen untuk prosedur. Berarti kita memasukkan referensi yang berarti bahwa
perubahan nilai variabel akan dikembalikan kepada akan dihasilkan oleh si ini. Contohnya di sini staff, substaff, item as string dan price as integer, maka dia akan memasukkan nilai sehingga nilai yang awalnya tidak berubah. Substaff by file, item as string dan integer. Kalau ini akan nilainya akan berubah. Kalau ini nilainya tidak akan berubah. By file, price, as integer. Ada dua macam ya. Bisa langsung item, tapi di sini juga ada by file. Nanti ada coba praktek di dalam prakteknya akan lebih jelas lagi. Nah, di dalam menuliskan contohnya kita bisa menuliskan suatu nilai dari yang berada di variabelnya apa saja. Kalau saya tulis saja variabelnya namanya apa saja di sini ya, apa saja boleh. Nah, dalam baris kedua ya, berarti di sini kita masukkan ke dalam variabel i dan kolom 20 atau variabel j. Jadi maka kemudian ke worksheet yang namanya my sheet, atau ya pakai yang awal saja, sheet 1 lah, saya bilang sheet 1 gitu, boleh. Maka di sini juga semua kita harus perintahnya, maka kita bisa memasukkan contohnya di sini sheet 1, diisinya apa, di sini juga sheet 1 gitu ya, sheet 1 isinya apa, kemudian di sini juga sheet 1, tapi ini nulisnya bukan di sini, nulisnya harusnya di Excel-nya. Nanti kita habis ini kita langsung masuk ke Excel untuk mencoba menuliskan ini. Tiga-tiganya ini sama benarnya. Ini fats-nya kita ganti jadi apa saja. Ganti apa saja, berarti di sini fats sama dengan apa saja. Ya. Di sini juga fats-nya sama dengan apa saja. Kemudian saya ini melakukannya dengan cara mengcopy dan kemudian paste-nya saja. Jadi range-nya harus kita tulis range gitu. Lihat halaman berikutnya, nanti kita bisa coba cari yang lain-lainnya. Nah, mari kita coba langsung ke dalam Excel-nya. Jadi saya akan buka Excel. Saya memakai Excel 2013, walaupun Anda bisa juga memakai Excel 2007, 2010, bahkan 2019 hampir sama. Kita buka Excel-nya, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita ambil blank row, ya, blank file. Jadi kita sudah membuat book 1 yang masih belum kita tahu apa isinya. Kemudian ingat, kita harus mengaktifkan developer. Kebetulan saya sudah. Kalau belum gimana? Banyak caranya. Salah satunya Anda bisa tekan di custom quick toolbar atau di file option. Kemudian Anda lihat di sini customize ribbon. Lihat di bagian yang kanan ini ada developer. Developer ini harus terklik supaya Anda bisa mengaktifkan menu developer di sini. Nah, ini supaya dia lebih ini, saya buat dia separuh-separuh untuk kita melihat file developernya tadi. Kalau kita klik Visual Basic, menunya banyak nih ya. Kemudian kita buat aja. Ini berarti kita bisa pakai Alt F11 atau pakai klik ini. Dia akan keluar bentuk apa namanya? Visual Basic for Application Environment atau Development Environment, di mana di sini Anda bisa melihat yang tadi saya jelaskan di dalam PowerPoint-nya tadi, bahwa kita punya yang namanya Project VBA. Kebetulan di sini Project VBA-nya saya memakai beberapa add-ins di dalam Excel, sehingga di sini muncul bermacam-macam. Tapi yang book 1, Project book 1, adanya cuma sheet 1, dan ini Anda lihat di sini sheet-nya cuma 1. Kalau kita tambahkan sini, maka dia akan otomatis ada nambah sheet 2. Kita tambahkan satu lagi, ada sheet 3. Kita kembali ke sheet 1,
maka dia akan terpilih sheet 1. Jadi dia berhubungan sekali ya. Nah, ini project Explorer-nya tadi, project VBA project-nya. Di bawahnya adalah property sheet. Kebetulan ini yang dipilih kan sheet 1, maka propertinya dia namanya adalah sheet 1, betul. Display page break false dan lain-lain. Ini adalah properti dari sheet 1. Kalau kita memilihnya di sheet 2, maka dia akan sheet 2 di sini. Kita bisa melihat secara alfabet maupun secara kategori. Ya. Gitu. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah yang tempat untuk menuliskan kode. Kebetulan saya belum memberikan modulnya. Nah, kemudian tadi kan kita bisa membuat modul. Cara membuat modul, di sini ada beberapa toolbar. Di sini ada menu insert modul. Maka di dalam VBA Book 1 itu akan muncul, supaya tidak mengacaukan, saya tutup ini. Maka kita punya modul 1 di mana masih kosong. Dan di sini namanya juga modul 1. Kecuali kita mau beri nama lain, kita bisa rubah di sini namanya. Misalnya bukan modul 1 tapi nama Anda juga bisa dimasukkan ke sini. Tapi saya akan tetap pakai modul 1. Nah, kemudian Anda lihat di sini bahwa apa yang akan kita tulis di sini, kalau kita mulai dengan menulis sub, ya, dan kebetulan tadi subnya ini kita mau mencoba VBA, misalnya kita tulis namanya adalah VBA atau coba VBA 1 atau VBA coba 1, ya, membuka, tutup. Nah, ini sudah menjadi satu prosedur yang tidak melakukan apa-apa, kosong. Kita minta lagi kepada tadi di PowerPoint, apa sih ini? Kita coba saja. Saya tidak mengetikkan, Anda harusnya mengetikkan, nggak apa-apa, diketikkan. Kebetulan apa saja kita belum mendefinisikan. Kita copy dulu, kita kembali lagi ke Excel-nya, ya, dan kita tampilkan juga Visual Basic-nya. Kita tadi apa saja itu nama, kita bisa memasukkan variabel dengan nama, contohnya ini satu variabel, apa saja kita isi angkanya. Oh, kita buat aja di nilainya -10 lah. Tapi ada apa saja berisi min 10. Ya. Kemudian tadi juga di dalam PowerPoint kan kita lihat bahwa kita harus mendefinisikan I sama dengan 2 dan J sama dengan 20. Maka kita kembali lagi di Excel-nya, kita tampilkan di VBA-nya I sama dengan 2, kemudian J sama dengan, jangan 20 deh, kejauhan kalau ini 20. Saya rubah aja dia, nggak mau 20, tapi saya maunya 10 saja. Biar nggak terlalu jauh. Bahkan ini kalau I-nya 3 boleh. I itu kan menunjukkan nanti untuk menunjukkan jumlah baris, J-nya itu adalah kolomnya. Oke. Dan kolom I adalah kolom 10. Kalau supaya di kolom H berarti nantinya kolom ini 9. Berarti perintahnya nanti kita rubah menjadi 9. Kita kopikan yang tadi di apa saja tadi. Perhatikan di sini tulisannya. Oke, ada karakter-karakter yang aneh-aneh, itu biasanya kita harus rubah. Dan ini tanda petiknya bukan tanda petik yang benar, karena ini kita copy dari PowerPoint. Biasanya kita harus rubah menjadi tanda petiknya dulu untuk menginikan yang benar. Kalau ini kayaknya terlalu besar, saya perkecil saja ini. Kemudian titik, selnya kita mintanya 3 dan 9. 3 dan 9. Jadi ini adalah baris, kolom. Kemudian kita minta fungsi BBA, ganti yang isinya di apa saja tadi minus 10, selesai. Oke. Berarti kita nanti akan membuat yang namanya ini, programnya adalah menuliskan
Ini kebetulan jaraknya terlalu luas, jadi dia marah lagi. Merah berarti masih salah, Anda harus memperbaiki lagi. Tapi di sini apa saja, ini tidak usah jarak dibuang. Oke, sehingga di sini masih ada nih katanya yang salah katanya. Apa saja ini salah. Berarti kurung buka dan kurung tutupnya kita ganti saja. Kurung buka, kurung tutup. Expected ini. Oh, ada yang kurung yang hilang. Coba kita lihat. Ini saya besarkan sedikit supaya gampang saya melihatnya. Worksheet, sheet 1, oh ini kurang tanda petik katanya. Ingat bahwa teks itu kita masukkan ke dalam VBA, teks itu kita masukkan dengan dalam bentuk tanda petik, sheet tanda petik. Tulisan apa? Kalau ini karena variabel nggak usah pakai tanda petik, ya. Angka dan nggak usah pakai tanda petik. Dia kalau teks string kita masukkan dengan tanda petik. Nah, kita bisa menjalankan VBA ini baik itu melalui menu di makro. Tadi kan kita tulis bahwa nama prosedurnya coba 1. Maka di makro ini akan ada coba 1. Kita bisa run. Kalau kita run, maka di apa namanya? Dia akan memasukkan angka 10 di ini 3,9 di mana ya? Harusnya di I. Tapi di sheet-nya sheet 1. Karena kita milihnya sheet 2, dia nggak nampak. Kalau kita pilih di sheet 1, ya, di sheet 1 ini, maka dia akan nampak bahwa setelah dijalankan, dia di 9, 3,9, di I ini akan kelihatan muncul 1. Saya coba perkecil ini, supaya nggak terlalu besar-besar, supaya mudah melihatnya. ABC-nya ini, saya kecilkan menjadi sebesar ini saja. Kecil semua, supaya I-nya agak mudah. Saya hapus saja ini ya, dulu. Saya coba jalankan. Tadi kan kita menjalankan dengan makro. Kita bisa juga menjalankan dengan ini. Yang tanda panah hijau ini. Nah, dia ada muncul nilai 10. Karena kita minta min 10 dinilaikan absolut, sehingga dia menjadi nilainya menjadi. Nah, bagaimana supaya di layar kelihatan tulisannya ini? Kita bisa memutus ini dengan memberikan tanda garis bawah, enter, ya. Sorry, ini worksheet. Saya taruh di sini saja. Ini, ya. Kemudian sama dengannya saya taruh di bawahnya. Valid karakter saja, bingung juga ini kenapa valid karakter. Harusnya tidak. Oh, di sini yang valid karakter. Oke. Masih juga karena dia harusnya ini harusnya dia tidak oke, kurang spasi rupanya, ya. Jadi untuk memutus, tapi ini merupakan sambungan dari worksheet ini, supaya kelihatan saja. Kalau masih bisa melihat, cukup ke kanan ya, nggak usah diputus. Jadi ingat ya, saya kembalikan lagi, aslinya adalah begini. Nah, untuk memutus, maka Anda kasih tanda spasi, garis bawah, ini turunkan ke bawah. Oke. Jadi, supaya kita bisa melihat bahwa ini adalah terusannya dari yang ada di atasnya tadi. Anda boleh kasih tambah spasi di sini, dia nggak berpengaruh. Karena dia worksheet sheet 1 ini isinya adalah VBA titik absolut, jadi fungsi absolut yang ada di VBA, dia akan merubah angka minus 10 menjadi 10. Ya, itu. Kalau kita ganti tanpa absolut, misalnya kita hanya suruh menulis dia apa saja, maka kita coba copy saja di sini ke bawahnya. Worksheet sheet 1, tapi saya tulisnya bukan di 3, di bawahnya, berarti di bawahnya lagi di baris kelima, kita ganti kelima. Ini nggak usah pakai VBA absolut, berarti nanti hasilnya adalah minus 10. Apa saja yang kita tulis, isinya apa saja, ya, kita jalankan, maka dia ada minus 10.
Seandainya kita tambahkan di sini dengan yang lain, kita tambahkan dengan I, kita tambahkan dengan D, ya, boleh saja. Berarti nanti min 10 ditambah 3 tambah 9 hasilnya adalah 2. Ya kan? Karena min 10 tambah 9 menjadi 1, min 2 min 1 jadi sama dengan 2. Kalau kita jalankan, nanti yang 10 ini akan menjadi angka 2. Ya, itu kita sudah bisa membuat satu program sendiri. Nah, kita lanjutkan dengan, nah bagaimana kalau dia kita tidak mau menulis model seperti ini, tapi modelnya adalah seperti yang kita tampilkan tadi di file Excel-nya. Berarti kan karena dia sambungan, begitu kita kasih tanda petik, dia menjadi hijau, artinya dia menjadi komen. Dia tidak dijalankan, hanya sebagai keterangan saja. Kemudian saya kopikan ini, tapi saya ganti dengan perintahnya yang seperti tadi, sama dengan ini, tidak lagi sel berapa? Sel 3,9, tapi selnya I, J. Karena I, J isinya adalah 3,9. 3 dan 9, maka nanti akan menghasilkan di worksheet ini angka yang di 2 ini akan diganti menjadi angka 2 mirip dengan ini. Tapi dia minta di 3 kan, ini akan berhasilnya 10 ini akan berubah menjadi 2. Ya. Maka kita jalankan, cukup di sini jalankan. Maka di I3 akan menjadi 2. Jadi 9 berarti I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3 tetap baris ketiga. Gitu ya. Atau kita ganti dengan cara yang paling sederhana, yaitu di mana bahwa worksheet sel 5 itu adalah I5. Berarti kita ganti dengan tanda petik I5. Nah, hasilnya juga di I5 akan diganti. Kita nggak usah pakai minus I dan J, hanya apa saja. Berarti nanti dia yang dituliskan adalah minus 10 di I5. I5 adalah ini. Oke, kita jalankan. Wah, ada yang salah katanya. Debug. Worksheet, oh, karena kita menggunakan sel. Sel itu harus pakai wilayah yang kita harus pakai supaya kita bisa menuliskan menjadi I2 tadi pakai range. Jadi di sini dan kuning berarti ada masalah dengan perintah kita. Itu pemberitahuan dari Microsoft ini dari VBA ini bahwa kita melakukan kesalahan. Kesalahannya yaitu nggak ada sel, harusnya ini pakai range. Karena yang mau kita isi adalah nama range-nya I5. Kalau sehabis untuk menghilangkan ini, kuning ini, kita harus stop dengan kotak ini. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi 10. Oke, jadi itu memasukkan beberapa macam dengan writing ke sheet. Nah, bagaimana cara menuliskan yang lainnya? Ada range A1, berarti kita menunjukkan ke sel range A1. Coba kita gunakan range A1 ini, kita masukkan ke dalam Excel-nya. Tapi kita membuat, coba 2 aja deh. Sub, VBA, coba kedua. Kita enter, langsung dikasih kurung sama dia. Ya. Kita rubah di sini ada range. Kita mau ngapain range itu? Sebetulnya kalau begitu kita nulis range, kemudian di sini kita tanda petik, kemudian A1, kita akan merubah-rubah A1 atau memilih A1, kita isi nilai tertentu. Maka kita tulis di sini, begitu Anda menuliskan titik, maka di bawahnya akan muncul activate, berarti aktifasikanlah range A1.
atau select, pilih A1. Kita sekarang berada di I5. Kita mau milih A1, berarti ada perintah di dalam itu, nggak perlu hafal ini, tapi Anda bisa coba-coba lama-lama juga hafal, select. Jadi A1 akan terpilih. Oke, enter. Nah, kemudian kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, maka dia akan pindah ke A1. Tuh, kursornya pindah ke A1. Yang terpilih adalah A1. Seandainya kita mau ini, A1 ini dinamakan juga kalau di dalam perintahnya VBA sebagai active cell. Active cell, kita tulis value, kita isi dengan nilainya adalah kita karena kita sudah belajar hore gitu misalnya, gitu ya, hore VBA gitu ya, sini. Maka dengan begitu nanti akan tertulis di A1 hore VBA. Jadi di sini range A1 boleh saja kita tidak pilih lagi. Tapi di sini kalau di ini kalau misalnya kita taruh di tempat lain di sini di kursornya misalnya ditaruh di 10, kita harus gunakan ini select baru active cell hore VBA. Karena dia active cell-nya di mana? Kalau kita nggak pakai, kita buktikan aja nanti ya. Di sini pertama kita jalankan kalau range A1 select, kemudian ini dia akan menuliskan di A1. Coba. Nah, di sini sudah ada hore VBA merupakan tulisan ini. Ya, yang berada di A1. Coba A1-nya kita jadikan komen. Kemudian kita pilih dia berada di I9. Kita jalankan yang ini. Jalankan bisa, kalau Anda jalankan ke sini, maka dia yang jalan ini. Kita pilih di sini dulu, terus kita jalankan. Maka hore VBA-nya ada di I. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mengisinya banyak? Maka kita bisa saja yang di-select lebih banyak. Jadi saya pilih yang banyak nih. Oke. Tidak lagi A1, tapi saya range, saya pilihnya beberapa. Seperti kalau lihat Anda bisa range A1 sampai 1, C5 sampai D5, dan seterusnya. Ini cara memilihnya. Jadi Anda bisa memilih ini bagaimana nanti caranya, tinggal Anda inginnya mana ini. Saya mau milih dari A1 sampai, sebelum ke sana, Excelnya saya buka dulu. Dari A1 ini sampai A10 diisi ini semua, hore VBA, dan ditambah nomor baris misalnya. Maka saya dari A1.2 ya, sampai ke A10. Ditambah di sini berarti saya sambung dengan VBA titik row. Nah, di situ ada nggak perintahnya row? VBA titik row RO W. Oh, belum ada. Ya, kita ganti aja. Ditambah nomor sel itu berarti kita berarti dia tidak ada perintah itu, coba kita ganti dengan row gitu aja. Kalau nggak mau ya tinggal kita ganti lagi. Oke. Jadi dia akan sambung VBA 1, VBA 2, saya kasih jarak. Oke. Jalankan. Oh, ternyata ini tidak terdefinisi. Berarti kita tidak boleh gunakan. Kita bisa cari nanti melalui objek browser. Di sini ada objek browser. Oke. Kita ganti saja. Oke, berarti begitu ini karena salah perintah, maka dia sub VBA cobanya menjadi merah. Ini masalahnya. Dan dia selalu tunjukkan di mana yang salah. Ini nggak ada di blok biru ini kan. Jadi ini kita buang saja. Kita kan tadi mintanya range select ini, oh ini juga belum, tadi saya salah, ini harus dibuang dulu sehingga dia pilih
seluruhnya baru dijalankan. Oke, saya jalankan. Ini saya milihnya sekarang di sini dulu. Kita jalankan ini. Ingat, masih ada kuning, masih dalam mode debug. Kita harus stop dulu, baru kita jalankan. Run. Ya, select dan active cell. Kita tulis here. Ternyata dia hanya yang diisi adalah apa? Yang aktif cell. Karena aktifnya cuma satu di atas. Nah, kalau mau diisi semua, berarti kita harus pakai perintah di sini range. Yang tadi, sorry, saya langsungkan saja, nggak usah pakai ini, tapi di sini active cell-nya tetap, tapi di sini bukan select, langsung saya value sama dengan yang ini tadi. Nah, jadi nanti si active cell ini saya ganti, active cell, yang active cell saya ganti dengan menjadi yang kata lain misalnya. Ya, misalnya di sini adalah manajemen gitu. MNJ berdua, MNJ 21 misalnya. Maka nanti di atas manajemen 21 terus yang lainnya setelah diisi oleh VBA di A1 sampai A10, kemudian diakuisisi lagi dengan manajemen 21 di yang sel yang terpilih, sel yang aktif kita jalankan. Tuh. Sel yang aktif tetap di A1 sehingga dia yang diisi manajemen 21 adalah di A1. Yang lainnya diisi dengan VBA. Itu cara memilihnya. Nah, cara memilih, kalau satu kolom ini kita isi kolom A, atau kolom ini kita isi semua, bisa saja atau kita bikin ini yang diisi, ini yang kita ambil, kita jadikan dia sebagai isinya nanti, jadi bentuknya akan macam-macam. Jadi di yang ini saya ganti, ya, dimana dia butuhnya adalah dari C5 sampai D9 dan D9 sampai H11. Saya isi angka saja, angkanya semuanya adalah 19 semuanya. Nah, jadi kalau kita jalankan, ya, kita taruh aktif selnya di sini. Ya, tapi ini kalau mau panjangan, saya coba saya potong seperti tadi. Panjangan di sini spasi. Oke, ada yang salah katanya. Ada kurung tutupnya mana? Oh iya, kurung tutupnya lupa. Range ini yang kebanyakan kita perintahnya. Oke. Nah, jadi berarti ini bisa saya sambung lagi dong. Masih kelihatan tuh. Oke ya. Titik 16. Nah, kita jalankan ini. Maka lihat, range ini dan range ini dirubah 19. Itu beberapa hal yang ini kan. Apalagi yang bisa diindikan bahwa kita punya lagi yang namanya referring to object, itu bisa kita pakai nama name. Contoh di sini adalah supaya agak besar. Karena kita ini object oriented programming, maka range itu adalah objek. Range isinya adalah beberapa sel. Bisa satu, bisa lebih. Name, nama range dari satu objek. Anda sudah belajar di pemberian nama di pengenalan Excel. Kemudian chart itu juga satu objek. Chart objek sendiri bagian dari chart itu juga merupakan objek. Kemudian worksheet, workbook, VBA, dan Excel-nya juga. Itu objek. Kalau objek berarti kita harus lihat, oh ada hierarki objek berarti. Ada urutan. Yang terbesar, yang tertinggi adalah aplikasi Excel. Excel-nya di quit, ya semuanya ikut tutup dong ya. Karena tadi kan diperintahkan. Kemudian workbook ada add-in, ada window. Jadi bisa window itu juga merupakan dari ini.
Kemudian dari bawahnya workbook itu ada chart, name, worksheet, VBA project. Di bawah worksheet ada range, pivot table, skenario, atau cell mungkin. Ya, itu adalah bentuk variasinya. Yang ini objek terbesar, objek di bawahnya, objek di bawahnya, objek di bawahnya. Jadi kalau menuliskan lengkapnya, perintahnya application titik workbook-nya namanya apa, worksheet-nya namanya apa, range-nya namanya apa. Itu baru alamat lengkapnya, gitu ya. Jadi contoh di sini bagaimana menunjukkan active cell value 23, berarti mengubah isi sel di aktif itu dengan angka 23. Range A5 isilah dengan formula sum, berarti di A5 akan diisi dengan rumus sum A1 sampai A4. Range A5 fontnya diganti italic, font italic true. Dan untuk mempermudah ini saya copy ini, saya taruh di Excel untuk kita mau contoh, kita taruh di sheet 2. Ini karena besar sekali, saya kecilkan dulu ya. Jadi ukurannya, formatnya kita turunkanlah ininya. Oke, ini akan kita tiru dan kita letakkan dia di Visual Basic untuk jalan ini. Oke, saya copy saja ini sub coba 2 ke bawahnya untuk coba 3. Sub coba 3. Dimana kita mulai mencoba, ini saya buang dulu semuanya, isinya yang ini. Tapi di sini mulai active cell. Pindah ini. Active cell diisi dengan 23. Ya. Active cell value sama dengan 23. Oke, ini belum dipakai, nggak usah dibuang, cukup Anda kasih tanda petik, dia tidak akan jalan. Nah, kebetulan active cell-nya di mana nih? Kita lihat active cell di A1 misalnya. Maka A1 akan diisi 23. Kita jalankan ya. Tuh, active cell-nya di 23. Kalau active cell-nya saya taruh D. Jadi, apa yang terpilih berarti dia sel yang aktif. Kita taruh di bawahnya. Kita ganti dulu, jangan 23. Ini 29 lah misalnya. Kita taruh di A2. Kita taruh di A3. Kita ganti yang lain angkanya. Ya, 24 lah misalnya. Kemudian di 4-nya juga sama. Ini 19 misalnya. Jalankan. Oke, kita punya angka-angka ini kan? Udah hasil yang kita memasuknya tidak mengetik di sana tapi mengetiknya di sini, mengubah-ubah ini. Atau kita bisa menggunakan, kalau misalnya tidak usah memindah, kita gunakan perintah nanti offset. Jadi active cell offset itu 1 berarti dia akan bertambah 1 dan seterusnya. Nah, tapi berikutnya saja kita lanjut dengan ini. Range A5 berarti nanti di A5 itu diisi dengan rumus ini. Maka kita ganti di sini, ini kebetulan sudah ada. Ya, range A5, jadi apa namanya, A5 kita isi dengan rumus, berarti rumus kita ganti dong, bukan value kan dia, rumus formula. Formulanya apa? Itu formulanya kita mulai masukkan misalnya di sini sum dalam kurung A1 titik 2 A4. Berarti dia akan menjumlahkan angka yang ada di A1 sampai A4 dan diletakkan di range A5. Kalau kita jalankan lagi ini kan ya. Tapi dia cuma sum aja. Kenapa? Karena Anda lupa bahwa menuliskan rumus di sum itu harus ada sama dengannya.
Berarti kalau gini, baru kita bisa mendapatkan dia sebagai rumus. Kita jalankan lagi. Tuh, angka 91. Balik ya. Yang tadi, kalau ini tidak ada, kita jalankan cuma jadi sum. Tapi kalau ini adalah ada sumnya, kita jalankan menjadi angka 91 dan menjadi lihat formulanya masuk. Ya, jadi, beda satu tanda memang akan berbeda sekali. Kemudian, yang berikutnya adalah range A5 fontnya kita ganti italic. Berarti di sini kita lihat di sini bahwa escape dulu. Maaf, ini supaya ini saya kembali lagi. Kemudian di A5-nya yang tadinya bentuknya adalah biasa, kita ganti di fontnya menjadi italic. Kita bisa saja menggunakan home, font italic gitu ya. Tetapi dengan program pun kita dengan VBA kita bisa merubah langsung. Jadi copy, ini saya copy ya. Range A5 ya. Kita kan bahwa fontnya italic. Font titik bold bisa, italic bisa, dan font dia pilihkan ada italic, ada font name dan lain-lain. Macam-macam di sini ya. Ini perintah yang bisa. Atau di sini kita bukan italic tapi bold. Bold gitu. Fontnya kan tebal. Bold italic, tambahin aja italic. Bold dan italic. Ya, nanti atau satu-satu bold dulu terus italic dulu boleh juga kalau mau itu. Supaya ini kan untuk belajar jadi saya buat italic, tapi harus ditambahin kondisi. Kondisinya font bold true. Kemudian saya ingin juga bold, selain bold juga miring dia. Maka kita tambahkan ya font bold, font ganti font italic atau underscore, kita tulis true. Kalau kita jalankan. Ya, tebal dan miring. Kita ganti fontnya supaya lebih kelihatan, lebih jelas. Fontnya adalah jangan Calibri, kita pakai yang agak tebal. Ya, kelihatan sekali nanti apa. Nah, itu merubah itu dengan di VBA sama font namanya. Namanya tadi apa? Arial kan. Font di sini name, ganti name. Ini buang dulu. Name. Sama dengan font name. Jadi kalau font gitu aja titik, maka kita bisa cari di sini bahkan warna ada name sama dengan tanda petik Arial atau Arial aja. Petik kalau salah VB Arial. Arial. Ya, font Arial. Karena sesuai dengan namanya tadi kita jalankan. Nah, ternyata font Arial atau Times New Roman, Times New Roman. Kita cek dulu namanya yang benarnya apa. Times New Roman. Times New Roman. Times New Roman tanpa news, tanpa S. Times New Roman. Oke, nggak boleh kata dia. Harusnya di sini tanda petik. Namanya harus benar ininya. Atau time saja misalnya. Kebetulan dia otomatis times. Cara penulisan times ini, gimana cara nulisnya kok susah? Oke, kita bisa cari nih. Kita cari di internet how to cukup font name VBA font name.
name, ya kan? Enter. Dengan mudah ini caranya. Alah, ini kok ada iklannya gitu. Lanjut, browsing. VBA font name, range font property di Excel. Jadi sebagai contoh di sini font name-nya tanda petik Arial. Oh, berarti tadi harusnya tanda petik. Saya ada salah tadi. Maka kita kembali lagi menjadi di sini, dan saya pun tidak hafal semuanya. Times New Roman. Tanda petik. Oke, kalau kita jalankan dia. Oh, Excel-nya belum dibuka. Maka si A5 ini tadi dari Arial dirubah lagi menjadi Time News Roman. Kalau semuanya ya A1 sampai A5, A1 sampai A5 kita ubah semua menjadi Time News Roman. Ya. Seandainya di bold semua, berarti kita tambahkan di sini yang boldnya saja atau yang italic semua. A1 sampai A5. Jadi dia dijadikan miring semua dan itu kita jalankan. Warnanya bisa saja font color. Maka khusus untuk yang A5 colornya kita rubah. Jadi copy saja. A1 yang A5 font color menjadi, nah ini sebetulnya ada perintah-perintah lagi di dalam ini. Misalnya kita ganti dengan warna hijau, bukan warna biru, VB blue, maka dia akan menjadi warna biru, atau merah jadi VB red. VB ini adalah konstanta yang ada di Visual Basic, VB red. Ya, kalau kita jalankan, kan dia warnanya berubah menjadi merah. Warna fontnya. Bagaimana kalau warna selnya? Ya, warna selnya tinggal kita ganti, ini bukan range ini font, tapi selnya yang kita rubah nantinya. Oke. Nah, beberapa perintah yang lain di sini adalah contoh saya mau raw data di worksheet raw data dinamakan table, atau saya sheet 1 kita ganti namanya menjadi tabel. Ya. Sehingga di sini saya tambahkan lagi di sini perintahnya adalah worksheet kemudian pakai S jangan lupa burung nama yang kita punya sekarang di sini apa, sheet 1 ya, tanda petik sheet 1 tanda petik kurung tutup, kita ganti namanya jadi titik, jangan lupa ya, nama name sama dengan worksheet sheet 1 name, namanya kita ganti menjadi misalnya tadi adalah raw data. Nanti sheet 1 namanya menjadi raw data, kita jalankan. Tapi ini semua dijalankan, nggak apa-apa, jalankan aja. Kalau nggak apa-apa. Lihat, sheet 1-nya jadi raw data. Dan di sini sheet 1 dalam kurung raw data. Jadi manggilnya nanti raw data, itu bukan sheet 1 lagi. Ya. Kemudian kita nggak usah pakai password, tapi bisa saja active workbook dikasih password, itu pun bisa. Jadi di sini saya tambahkan lagi untuk ini. Jadi workbook yang aktif adalah book 1 kan, kita beri password workbook
karena dia ini khusus untuk yang aktif aja, aktif workbook ya, password titik password sama dengan password sama dengan kita ganti aja, nggak mau pakai apa tadi, weather, pakai manajemen MNC besar semua atau MNC depannya atau mana manajemen. Maka nanti begitu disimpan orang mau membuka si worksheet-nya akan harus meminta kata-kata ini dulu, password dulu. Kalau kita jalankan, wah dia nggak boleh kata dia. Worksheet name pro data, karena sudah tidak ada worksheet 1 kan. Jadi ini kita tutup. Nggak usah dijalankan lagi, sudah dirubah. Kita stop, kita jalankan. Kan. Tiba. Active workbook password management. Dia nggak boleh dijalankan karena active workbook-nya saya kebanyakan S. Stop. Run. Nah, ini sudah dikasih password. Kalau kita simpan, save as, ingat nge-save-nya itu harus, saya simpan aja dia di latihan Anda. Excel workbook ini kita ganti dengan, karena dia ada makronya, ada VBA-nya, kita pakai Excel makro enable bentuknya. Workbook 1 kita buat aja latihan ABC VBA 1. ABC straight VBA 1. Oke, simpan. Oke. Nah, kalau kita tutup ini, saya tutup nih. Kemudian saya buka lagi. Yang tadi, latihan ABC 1, maka dia nanya password. Mana passwordnya? Oke, tadi passwordnya benar, kita kan manajemen. Oke, dia mau buka. Enable editing. Oke, baru kemudian kita developer kita buka lagi. Oke, ini kita taruh di sini. Oke. Nah, itu beberapa ini kan. Nah, bahkan kita bisa melihat, oh ini ready. Saya nggak mau ready ganti atau running macro. Maka di sini kita applications.status bar. Ini status bar. Kita bisa rubah. Jadi di sini enter application, berarti Excel-nya yang kita rubah. Screen status bar, langsung dia status. Nah, di sini ada pilihannya. Saya klik aja. Sama dengan saya maunya di situ bukan ini, bukan ready, tapi nama saya. Oh, nggak apa-apa. Nanti dia bukan ready, tapi Aurimo Jamaris jadinya. Oke, kita jalankan. Sudah, run. Oh, makronya di disable katanya. Berarti kita harus aktifkan. Oke, kita file, option makronya harus enable dulu. Mana tadi? Di sini tadi kita disable rupanya. Developer, dokumen panel, makro, add-in. Saya harus rubah lagi menjadi enable makronya. Oke. So, di security berarti dia option makro, tool makro. Ternyata masih saya ada yang salah. Nah, itu. Saya tutup aja dulu, saya buka lagi, nanti dia akan terbuka dengan cara
eh, eh, saya buka pelatihan 1. Nah, ini manajemen. Nah, ini di sini ada enable editing. Oke, ada lagi satu lagi yang harus diaktifkan, enable content. Supaya dia enable, karena dia mengandung makro. Nah, baru kita bisa teruskan lagi dengan yang tadi, bentuk yang developer tadi. Oke, besar lagi. Nah, yang ini application status bar ini kita jalankan. Kan? Jadi di bawah sini tidak ada lagi ready, adanya nama kita di Excel Anda. Kita tutup, kita buka lagi, bukan ini, ya itu hanya berlaku di sini saja, di Excel ini. Kita tutup misalnya, save, tutup, kita buka lagi Excel, kosongan ya, kalau blank ya ready lagi. Tapi begitu kita buka file kita tadi, latihan tadi, dengan password yang ya, tadi, maaf, ada yang salah katanya, masukinnya. File open, kalau salah dia nggak mau. M-A-N-A-J-E-M-E-N. Enable editing dan enable content, ingat ya. Kemudian developer, Visual Basic. Oke, di sini Anda sudah bisa merubah itu. Bahkan kalau perhitungannya panjang, kita screen editing, false, dan ini juga bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau mengambil data dari worksheet. Kalau tadi kita memasukkan data, maka kita bisa ambil dengan cara X sama dengan, jadi kita bikin variabel, di mana worksheet price sheet value itu kita simpan ke dalam variabel X, baru kita bisa gunakan. Contohnya di sini, apa namanya, VBA itu biasanya membatasin built-in function, tapi Anda bisa juga mengambil fungsinya worksheet, contohnya mencari maksimum di sini. Ya, itu worksheet function titik maksimum dari suatu angka. Oke, kita coba saja ini. Kemudian nanti kita cetak W-nya, tapi kita juga menggunakan message box ini, tambahannya. Ya. Saya buat lagi sub baru di sini, enter, sub, ambil data dari Excel. Buka huruf tutup. Oke. Agak terjauh. Ini tetap dia begitu kita selesai langsung dia punya sub and sub. Turunkan ke bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa tuliskan di sini adalah yang tadi W sama dengan itu. Tapi saya nggak mau maksimum itu, tapi saya maunya yang ada di dalam Excel ini. Excel yang ini. Jadi dari sekian angka ini mana yang terbesar misalnya dari A1 sampai A4. Jadi di sini maksimum dari A1 ini harus tulis range dulu. Range dalam kurung A1 tanda petik koma titik 2 A4 tanda petik. Oke, kurung tutup. Dan kita perintahkan aneh. Oke. Oh, kurang kurung tutup. Kemudian di sini kita tampilkan dia pakai
perintah MSG box. Apa yang mau ditampilkan? W. Udah. Nah, dengan cara demikian, kita nanti ada pesan muncul. Tapi saya lihat tuh message box 29 katanya. Paling besar 29, benar nggak? 29. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi carilah maksimum di area angka ini. Atau maksimum dari semua ini coba. Kita buat dari A1 sampai F5. 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 Maka begitu kita jalankan, ya kan, 91 yang paling besar. Iya, memang. Karena memang dia jumlah dari 4 angka, ya kan? Oke. Sekian dulu, saya berhenti dulu di sini untuk perekamannya. Oke.